baik, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana konsep dasar kewirausahaan. Nah, di sini terdapat 13 konsep dasar kewirausahaan, mulai dari pengertian kewirausahaan sampai pentingnya kewirausahaan dalam pembangunan. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan bagaimana pengertian kewirausahaan itu sendiri. Kewirausahaan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis untuk mengumpulkan sumber daya dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjalankan usaha. Masuk di sini orang-orang yang mampu melihat dan menilai apakah ada kesempatan-kesempatan bisnis baginya. Nah, misalkan kesempatan bisnis itu setelah ada, orang tersebut akan mengambil tindakan yang tepat untuk menjalankan usaha yang dia tuju. Untuk selanjutnya, kira ciri-ciri wirausaha. Di sini terdapat 3 ciri-ciri wirausaha. Yang pertama, mampu mengambil keputusan dan bertindak secara cepat dan tepat. Nah, ini masuk di sini, mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat merupakan. Oke, baik, kita di sini akan membahas tentang konsep dasar kewirausahaan. Nah, di sini terdapat beberapa poin, yaitu 13 poin, mulai dari pengertian kewirausahaan sampai bagaimana pentingnya wirausaha dalam pembangunan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Nah, di sini terdapat pengertian wirausaha. Nah, wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjalankan usaha yang dia buat. Nah, di sini dimaksud bagaimana orang-orang, apakah dia mempunyai kesempatan. Nah, setelah dia mempunyai kesempatan untuk memulai bisnis, dia akan mengumpulkan sumber daya dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjalankan usaha yang dia buat. Oke. Terus selanjutnya, ciri-ciri wirausaha. Nah, di sini terdapat 3 ciri-ciri wirausaha. Yang pertama, ada mampu mengumpul keputusan dan bertindak secara cepat dan tepat. Nah, dimaksud di sini mampu mengambil keputusan, misalkan ketika seorang pengusaha itu dalam keadaan konflik maupun masalah, dia harus mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat dan tepat dan terarah. Yang kedua, kreatif, inovatif, dan kepeloporan. Dimaksud kreatif dan inovatif di sini, misalkan seorang pengusaha dapat membuat usaha yang belum pernah ada. Nah, usaha yang dia buat itu mampu mengambil atau menarik perhatian dari seseorang maupun kalangan banyak. Yang ketiga, berorientasi pada PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Oke, baik, untuk selanjutnya di sini terdapat 3 variabel penting dalam diri wirausaha. Yang pertama, mampu menggunakan pengaruh secara baik. Nah, di sini kita harus menawarkan contoh usaha yang kita buat maupun mengajak kawan-kawan yang lain maupun orang lain untuk mengenal bagaimana usaha kita. Kita harus menggunakan pengaruh secara baik. Yang kedua, menciptakan komunikasi yang jelas dan dapat dipercaya. Nah, dalam menggunakan pengaruh secara baik, kita harus mempunyai komunikasi maupun public speaking yang baik supaya dapat dipercaya oleh kebanyakan orang. Yang ketiga, menetapkan pencapaian tujuan organisasi. Nah, ketika 2 poin tadi mampu menggunakan pengaruh secara baik dan menciptakan komunikasi yang jelas, kita harus mendapatkan pencapaian tujuan. Apakah dan untuk apakah kita mempengaruhi orang itu dan mengkomunikasi tentang orang itu, tentang usaha. Oke, setelah itu kita masuk pada tipe wirausaha. Di sini terdapat 3 tipe wirausaha. Yang pertama, wirausaha rutin. Nah, wirausaha rutin ini diarahkan pada kegiatan rutin organisasi usaha seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi, dan lain sebagainya. Di sini kita mampu diharapkan untuk secara rutin untuk menjalankan usaha yang kita buat. Yang kedua, wirausaha arbitrage. Wirausaha arbitrage ini adalah mereka yang mampu mengambil keputusan pada 2 kondisi. Nah, di sini terdapat contoh. Ketika seorang pengusaha memiliki suatu masalah dalam kondisi yang berbeda, diharapkan seorang pengusaha harus mampu menyelesaikan masalah maupun konflik yang dihadapinya. Yang ketiga, wirausaha inovatif. Di sini wirausaha inovatif adalah orang yang mampu mencari, memanfaatkan, dan menemukan hal-hal baru agar perusahaan selalu menjadi. Oke, untuk selanjutnya di sini terdapat 6 watak wirausaha. Yang pertama, mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Nah, sebelum kita memulai wirausaha, kita harus mempunyai kepercayaan diri yang kuat dalam memulai usaha tersebut. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Nah, berorientasi maksudnya dalam pada tugas dan hasil merupakan menjalankan tugas guna mewujudkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, mampu mengambil risiko. Nah, ketika kita memulai usaha, kita harus mampu mengambil risiko bagaimanapun risiko itu terjadi. Dan keempat, mempunyai jiwa kepemimpinan. Nah, dalam berusaha kita harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat. Misalnya, ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah, kita jangan terlalu langsung down. Kita harus mencari masalah dan solusi untuk masalah tersebut. Yang kelima, inovatif, kreatif, dan ulet. Nah, inovatif merupakan seorang pengusaha yang bisa membuat bagaimana usaha tersebut dia lancar. Kreatif dalam arti ketika seorang pengusaha itu membuat hal-hal baru
untuk menarik perhatian orang lain. Dan ulet. Ulet merupakan seorang pengusaha yang tekun dalam menjalankan usahanya. Yang keenam, berorientasi ke depan. Nah, berorientasi ke depan maksudnya memandang bahwa bagaimana dampak dari usaha yang dia buat untuk kedepannya. Apakah baik dalam semua orang atau tidak. Oke, selanjutnya keuntungan menjadi wirausahawan. Yang pertama, dapat mengontrol usaha secara mandiri. Nah, ketika kita menjadi seorang wirausahawan, kita dapat mengontrol usaha kita secara mandiri, maupun usaha itu besar maupun kecil. Yang kedua, mampu mengembangkan potensi secara penuh. Nah, ketika potensi wirausaha kita dulunya masih kecil, masih minim, kita dapat mengembangkan potensi kita secara penuh jika kita menjadi seorang wirausahawan. Yang ketiga, memperoleh keuntungan sesuai keinginan. Nah, ketika menjalankan wirausahawan, kita dapat memperoleh keuntungan sesuai keinginan apapun kita inginkan dalam potensi diri kita. Yang keempat, membuka lapangan kerja bagi orang lain. Nah, ketika wirausaha kita sudah bisa dibilang besar atau mempunyai dampak yang besar bagi orang lain, kita dapat membuka lapangan kerja bagi. Nah, dalam menjalankan wirausaha, di sini terdapat hambatan jadi wirausaha. Di sini terdapat dua poin tentang hambatnya wirausaha. Yang pertama, persepsi. Nah, dalam persepsi ini, seorang pengusaha itu terlalu tua ataupun muda, bingung mencari tempat usaha, bingung produk, dan tidak punya modal, tidak ada pengalaman. Nah, ini masuk dalam sini, dari mana seorang itu sudah tua, masih bingung apakah produk yang akan dia buat untuk kedepannya, dan setelah dia dapat bagaimana ide produknya, apakah dia punya modal. Nah, itu merupakan salah satu penghambat dari seseorang untuk menjadi wirausaha. Yang kedua, kreativitas. Nah, dalam kreativitas ini terdapat empat. Yang pertama, emosi. Nah, dalam mengontrol emosi ini kita takut risiko dan lain-lainnya. Yang kedua, lingkungan. Kurangnya dukungan, dan dari lingkungan ini merupakan faktor pendorong bagaimana kita mengembangkan wirausaha yang kita buat maupun untuk berdampak pada banyak orang. Ke lingkungan itu merupakan salah satu pendorong bahwasanya kita mampu melakukan wirausaha dan berdampak bagi mereka. Yang ketiga, kultural. Nah, dalam kultural ini seringkali menjadi penghambat berkembangnya seorang wirausaha, yaitu adanya budaya yang menghambat berkembangnya wirausaha yang kita buat.